Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap bro, mantap. Kalau udah setelan begini, udah bisa jadi pembicara ini nih. Iya. AKR ini internasional. Bisa. Aku kasih kopi 5 cukup lah ya. Begadang langsung. Nasi lemak 1. Ada yang bilang Bang Luga lagi habis Jus. Jumatan. Gimana ini bawa ini? Kamu jangan training begitulah. Cukup lah ya. Bang, jangan gitulah. Enggak lah. Bang Luga ini kawan saya loh, sahabat saya. Dia kalau main gitar nyanyi ya penuh urapan Roh Kudus. Betul. Saya pernah dengar dia nyanyi. Kawan saya ini, sahabat. Tasya topinya kayak topi ini, kayak topi Mario Bros. Mic-nya dibuka Bang Luga, Bagus itu mic-nya. topinya. Mic-nya buka dulu ya. Nah, Panas banget gitu. ini udaranya. Kasih es jeruk dulu sebagai apa namanya, ini kita ini mengikuti para nabi ya kan, teladan nabi, memakai topi semua. Waduh, itu gerejanya udah siap itu. Rumah gereja. Mic-nya dibuka Tinggal Bang isi Luga. jemaat aja. Bukan musola itu tadi ya, bukan ya? Bukan lah. Mic-nya dibuka Bang Luga. Udah ada sekolahnya. Nabi Luga ini udah ada sekolahnya. Nah Bang Jack harus on cam. Bangsek, Om Kem. Salam Saya Bang nggak Jack. usah on cam, si Luga udah tahu saya itu. Shalom Bang. Kamu berarti kamu nggak menuruti teladannya nabi. Kamu harus mengikuti teladan nabi, memakai topi. Luga, apa kabar Luga? Luga, Buka buka mic-nya Bang. mic-nya. Apa kabar Luga? Gitu. Ya. Kenapa? Luga, Jakarta luas Luga, apa kabar Luga? Jakarta luasnya 7.000 meter ini. Jaringan dia Baik, Bang Jack. Jaringan dia itu delay. Kapan kau main ke tempat saya lagi Luga? Jaringan dia itu. Kapan kau ke tempat Iya, saya lagi, Luga? jaringan. Ya lo kalau gue main ke tempat lo jangan mau bawa Wanes. Gue kan anti Wanes. Lo bawa Wanes pula lagi. Kenapa? Iya, kalau aku open cam agak ini dia. Iya, jangan. Kenapa? Kalau saya orangnya anti Jaringan anti pihak pada nabi. Bagaimana nggak nih bisa jaringan nggak tunduk pada nabi? Pihak pada nabi. Bagaimana nih jaringan nggak tunduk pada nabi? Gak apa-apa lah, intinya kan makan 7.000 meter ini luasnya di Jakarta. Aduh, Kenapa Pelik Luga ngomong apa harga tentang saya apa tadi? 190 miliar. Kenapa Pelik Luga ngomong apa tentang saya? Iya, maksudnya kalau ketemu sama saya itu jangan membawa Wanes. Saya kan titanium, perempuan. Gini Luga, dengar saya ngomongnya. Kau datang ke tempat saya, Iya. ya kan? Datang kita ngobrol sama-sama, duduk sama-sama. Pernah gak aku masalin kenabianmu? Iya. Kita ngobrol sama, duduk sama-sama. Pernah gak aku masalin kenabianmu? Pernah gak aku Udah, tentang kapan kenabianmu? kita ngobrol? Pernah gak aku tentang kenabianmu? Enggak, bagus lah. Maka kau jangan bahas-bahas kewanesanku, nanti ku marah, kau repot, ku kasih tahu. Maka kau jangan bahas-bahas kewanesanku, nanti ku marah, kau repot, ku kasih tahu. Ya udah. Udah makan kau hari ini? Ini Bang Luga ini. Bang Luga ini Bang Luga. Nah baru buka lagi. Kayaknya kalau ini yang semua Saya sinyalnya pada nggak dapet. Iya, kalau saya buka open cam itu suaranya jadi lelet sih kayaknya. Mending nggak usah dulu, karena handphoneku kan masih handphone biasa, belum handphone yang mahal itu. Masa jaringan tidak tunduk pada nabi?
yang penting itu kebenaran. Masalah fasilitas itu kan nomor 2, nomor 3. Yang penting tuh kebenaran dulu. Kebenaran. Jadi gimana? Kalian akan pasang microchip nggak? Saya turun dulu lah. Kalian diberkati dengan kedatangan seorang nabi ini. Diberkati dengan kedatangan seorang nabi. Iya. Iya. Gimana? Apalah Akan- artinya Nabi kalian akan tidak bisa open cam? Mana putri tas? Udah ku buka kan tadi, kan ngeri kan kalau gue buka open cam kan. Dahsyat. Ini TV Laskar ini hanya bisa tapping di naik TV Laskar. Orang sesat dia kan, orang sesat. Jadi kan begini, New World Order itu kan akan berkuasa sebelum Rapture. Jadi memang akan terjadi pemaksaan microchip sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya kita ini perlu menghindar, mengungsi. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengungsi akan bisa memasang microchip 666. Nah, makanya di dalam pengungsian itulah kita bangun pujian dan penyembahan, kita menginjil, membangun gereja baru, dan mempersiapkan pengangkatan. Karena tahun depan udah Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga Pujian ini penyembahan menurut kepada Wahyu. siapa? Kepada siapa? Oh, wahyu dari kapan? Pujian penyembahan kepada Yesus. Dapatnya malam subuh kah? Wahyu. Tengah siang kah? Tengah siang kah? Ya, Wahyu mengatakan ada seekor api yang nama akan membunuh seperempat penduduk bumi. Nah, kalau seperempat penduduk bumi itu kan sekarang kan berarti di Perang Dunia Ketiga yang berlangsung 9 bulan itu akan membunuh penduduk bumi seperempat. Nah, semoga kalian tidak masuk yang di seperempat itu, karena nuklir akan digunakan tahun depan. Nah, di situ juga nanti akan terjadi pemaksaan microchip. Seperti itu. Jadi jangan anggap cerita santai. Kalian harus menghadapi dulu 2 perang dunia. Perang dunia ketiga sama perang dunia keempat. Dulu ga? Ini kan nggak dia. Ah. Saya mau nanya, kalau kamu dapat microchip itu dapat pakai? Microchip itu kan adalah pendataan sebagai anggota penduduk New World Order. Itu kalau sudah pakai microchip itu adalah alat kontrol sehingga kalian dibikin menjadi manusia setengah binatang atau setengah robot. Itu ya Kalau sudah istilahnya itu ya menjadi- Bang Luga istilahnya one world government ya. Satu pemerintahan Betul. dunia gitu. Iya, karena kan daripada kita debat-debat agama, sementara malapetaka yang datang di depan mata kita nggak mau bahas. Kan lucu kan? Oke, kalau memang lo udah percaya Yesus Bapa, terus pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah lo akan menerima microchip? Ini kan suatu kenyataan yang diperhadapkan di depan kita. Jadi jangan menutup mata. Udah mau di depan mata, terus kita diam-diam baik. Sama seperti zaman Nuh gitu kan? Orang udah mau air bah datang, orang masih kawin, makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Akhirnya datanglah air bah itu melenyapkan mereka. Jadi lu mau oneness kek, mau tritunggal kek, lu diperhadapkan dengan suatu kenyataan yang namanya lu mau gabung nggak dengan penduduk New World Order. Seperti itu. Silakan Lah, Bang gimana Tom. mau beli Rolls coba. Royce gimana kalau nggak ada microchipnya? Enggak, gini loh teman-teman. Tinggal di gunung. Apa yang dikatakan Bro Luga itu gini. Apa yang dikatakan Bro Luga itu betul, tetapi kita yang sedikit itu yang betul-betul dipilih tidak akan mengalami masa tribulasi. Kita seketika tubuh kita yang sudah meninggal, yang taat semasa hidupnya, dan juga yang masih hidup seketika tubuhnya akan diubahkan dan terjadilah rapture pertama. Baca Tesalonika, di situ tertera jelas. Nah, yang tertinggal itu ada 2 pilihan.
Kamu mau milih menerima tanda ini, kamu bisa bertransaksi jual beli segala macam seperti seperti sebelum ada itu data seperti sekarang lah. Nah, yang tidak bisa menerima celakalah orang yang tidak mau menerima tanda, celakalah ibu-ibu yang sedang mengandung, celakalah karena tidak bisa berjual dan membeli. Jadi ada dua sesi, Bro Luga. Sesi pertama itu yang betul-betul tidak mengalami masalah itu, langsung rapture, baik yang meninggal maupun yang masih hidup. Baca Tesalonika. Oke, saya jawab jadi, ya. Bukan generalisir gitu, bukan. Begini ya, Pak Melnap, saya jawab. Apa yang Anda sampaikan itu namanya sebelum terjadi tribulasi. Anda sudah itu adalah pemahaman reform Protestan. Tetapi saya heran kok Anda bisa memahami pemahaman reform tetapi Anda bergereja di karismatik. Gitu loh. Pemahaman karismatik adalah pemaksaan microchip itu terjadi sebelum pengangkatan. Pemahaman reform, pemaksaan microchip terjadi sesudah pengangkatan. Nah, Anda ini sebenarnya berada di gereja karismatik, tapi Anda menganut pemahaman ajaran reform. Kami, gini. silakan. Gini, sebentar. Tadi kan dibawa ayat sama Pak Melnap. Ya kan? Nah, Bang Luga kasih dasar ayatnya juga, maksudnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Melnap gitu. Coba. Iya. Nge-lag ya? Bang Luganya nge-lag ya? Atau aku yang nge-lag? Aman. Oh, yang Bang Luga ini kasih tuh aduh. ngapain aja dasar ayatnya? Diam-diam. Aku bukan Diam-diam. Gini. Wahyu pasal 13 daripada Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 kan rapture. Kenapa binatang itu muncul di Wahyu pasal 13? Artinya Wahyu pasal 13 ini duluan. Apa Wahyu pasal 13? Pemaksaan microchip. Setelah perjamuan kawin anak domba, maka Yesus turun, ya, perjamuan kawin anak domba, itulah rapture, perjamuan kawin anak domba. Jadi duluan pemaksaan. Setelah binatang itu berkuasa, rapture terjadi, maka orang itu akan disiksa, ya akan dipaksa lagi. Bagi mereka yang masih melarikan diri, itu tetap akan dikejar. Jadi pemahaman Pak Melnap ini sebenarnya sangat mengerikan sekali, karena dia berani mengatakan pemaksaan kita nggak usah, kita santai aja karena kita kan rapture duluan. Itu yang salah, yang saya tentang dari dia, karena gereja karismatik khususnya nabi-nabi Tuhan itu mengatakan bahwa pemaksaan terjadi pengangkatan. Makanya kita sekarang nih kan di Inggris sudah terjadi mandatori, berarti kan sudah pemaksaan. Makanya orang Inggris sudah nggak boleh lagi kerja, sudah nggak boleh lagi belanja, karena ada namanya ID card 666. Berarti kan ini kan belum rapture. Rapture masih lama, sekitar 5-8 tahun lagi. Nah, berarti kan sekarang sudah terjadi. Berarti apa yang disampaikan Pak Melnap itu udah gugur, karena dia bilang rapture dulu pemaksaan. Sekarang Bukan semua, Bro Luga, bukan semua. Yang sedikit ya, pemaksaan setelah rapture juga ada, Pak. 1 Tesalonika. Jadi orang-orang pilihan tidak akan mengalami masa anak itu. Mana ayatnya? Enggak, coba baca di 1 Tesalonika ya. Coba Tasya bisa nggak tolong baca 1 Tesalonika 4. Coba. 1 Tesalonika 4 ya? 3-4-5 coba baca semua di situ. Oke, 1 Tesalonika
Berapa? Kalau saya baca satu perikop itu, kalau saya agak lupa soalnya. Saya pernah baca di situ gitu. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Iya. Mungkin coba. Seketika tubuh kita akan diubah, baik yang mati maupun yang masih hidup. Yang ini bukan? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Bukan ya? Ya itu juga bisa. Itu kalau saya lupa, saya bacanya satu perikop semua itu saya baca. Saya lupa letak di mana yang poinnya itu. Iya. Sebenarnya orang benar itu kan tidak akan mengalami kesusahan. Jadi raptur dulu. Nggak akan ngalami kesusahan. Dulu. Orang Betul. terpilih itu tidak akan. Betul. Jadi orang-orang benar hidup dalam roh dan kebenaran itulah yang raptur dulu, baru nanti orang yang tertinggal itu yang mengalami kesusahan. Nah, yang tertinggal masih diberi kesempatan. Kamu bisa raptur, tapi dengan cara apa? Kamu akan banyak. Aku melihat banyak jiwa-jiwa tua muda besar kecil yang tidak menerima tanda itu, yang kepalanya di PNGAL gitu loh. Itu yang tertinggal itu, tetapi masih bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu, tapi dengan cara tidak menerima tanda itu, gitu loh. Ya, mereka dikasih kesempatan. Masih bisa, tetapi jangan menerima tanda itu. Tapi catatannya apa? Konsekuensinya kamu harus harus meninggoy dengan cara di PNGAL itu. Nah, yang tubuh kita seketika diubah ya orang-orang pilihan Tuhan, tidak akan mengalami masa itu. Jadi jangan digeneralisir semua kayak gitu, jangan Bro Luga. Sebab ada ayat-ayatnya itu. Gitu loh. Nggak mungkin lah Tuhan memberi rancangan yang nggak enak sama anak-anak pilihannya. Nggak mungkin. Tuhan menyediakan kita anak-anaknya yang betul-betul taat sama Dia. Nggak mungkin rancangan jahat, nggak mungkin ada pada anak-anak Tuhan, nggak akan mungkin gitu loh. Bro Loga kurang memahami apa itu eskatologi. Iya. Kabur dia. Nah, kemarin juga teman-teman gini ya, saya ada sedikit kebersih tegang dengan Bro Loga dan kawan-kawannya. Dia mengatakan vaksin COVID itu adalah awal mula daripada microchip. Itu hoax. Itu banyak yang menyangkal statement itu. Nah, vaksin itu hanya berupa suplemen. Itu ada unsur apa? Unsur zat besi dan unsur protein. Gunanya untuk apa? Untuk memperkuat leukosit. Leukosit itu sel darah putih. Kenapa? Sebagai imunitas tubuh kita. Nah, orang yang kena COVID itu karena apa? Sel darah putihnya kalah oleh virus COVID itu, sehingga baik itu sakit paru-paru, sakit diabetes, sakit segala macam, langsung terkontaminasi karena imunitas tubuh kita, sel darah putih leukosit kita sudah kalah oleh virus corona. Nah, vaksin itu gunanya apa? Memberi suplemen untuk memperkuat imun itu, sel darah putih itu, leukosit itu. Nah, Bro Luga dan teman-teman bilang itulah awal mula microchip. Loh, microchip dari Hong Kong, saya bilang. Namanya microchip itu bilangan angka 66 itu ada signal, ada sonar. Nah, contohnya apa? Kalau kita melihat SIM card kita, atau kita buka SIM card kita, ada kayak goresan emas itu. Kenapa kok kalau pulsa kita habis, kita tidak bisa TikTokan, tidak bisa Facebookan, tidak bisa WhatsApp. Tetapi kenapa kalau kita cek data, cek pulsa, kenapa bisa terkonek? Paham nggak teman-teman? Iya kan? Itu signal pulsa kita habis, kita nggak bisa Facebook, nggak bisa TikTokan, nggak bisa apa. Tetapi kenapa kita ke server bisa terjadi komunikasi gitu loh? Walaupun secara pemberitahuan melalui pesan. Oh, pulsa Anda sekian, isilah pulsa Anda itu. Itu yang bikin itu yang namanya microchip gitu loh. Tetapi nanti ukurannya sangat-sangat mikro gitu loh. Mungkin kalau SIM card kita ada yang goresan emas itu ya sebesar kuku kelingking, itu mungkin 1/1000-nya apa 1/100-nya itu ditanam di kepala kita. Nah, dari situ kita tidak bisa menjual, tidak bisa membeli.
Dan tidak ada lagi pemalsuan kartu kredit card siapa, nggak ada. Karena apa? Karena microchip itu dikomparasikan dengan mata kita. Nah, mata kita ini seperti sidik jari, ya. Ada apa hitungan barcode-nya, sama kayak sidik jari mata. Makanya kemarin kan kalau bikin EKTP itu kan mata kita disentrong gini kan, itu ada tandanya. Jadi setiap manusia tuh ditandai oleh microchip itu. Nah, ini belum terjadi, teman-teman. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu sangat memelihara kita, anak-anaknya yang betul-betul disayang sama Dia, yang betul-betul taat gitu loh. Kita tidak akan mengalami itu, benar kan di atas ya? Nggak mungkin loh Tuhan membuat rancangan kepada kita, anak-anaknya yang taat, rancangan kecelakaan nggak mungkin. Ada jaminannya tuh. Iya. Nah, yang tertinggal itulah. Nah, yang tertinggal itulah apa? Yang Kristen KTP. Dia mencintai firman Tuhan dan mencintai duniawi. Itulah yang suatu yang tertinggal. Nah, yang tertinggal ini pun masih diberi kesempatan. Kamu pilih itu mana? Ada masa siksaannya gitu. 7 tahun. Itu Betul. dalam Wahyu 6 sampai 18. Itu masa siksaannya untuk mereka ini, kesempatannya 7 tahun. Iya, 7 tahun. Iya. Kalau mereka masih menolak juga Tuhan Yesus, berarti ya udah. Tuhan Yesus yang menolak, yang menerima tanda itu dikasih fasilitas, dikasih bonus, dikasih ini oleh New World Order itu. Kamu bisa bertransaksi kemanapun bisa. Ya, karena di bawahnya itu tertulis, celakalah kamu yang ibu-ibu yang sedang melahirkan, celakalah kamu tidak akan bisa berjual dan berjual beli gitu loh, bertransaksi. Bagi yang tidak bisa, bagi yang tidak menerima tanda itu. Contohnya nggak terima tanda itu boleh, tetapi kamu nggak bisa m-banking, nggak bisa QRIS, nggak bisa. Sebab nanti segala sesuatunya pakai uang digital gitu loh, nggak ada uang cash lagi, serba digital semua. Mau beli cabai di pasar tuh pakai QRIS. Sekarang saya kemarin minum di warkop ya pakai QRIS loh. Warkopnya padahal coba pinggir jalan biasa, butut gitu, pakai QRIS loh. Iya, saya sampai kaget. Udah biasa itu. Ada di sini tukang sayur udah pakai ini loh, tukang sayur, tukang jamu juga pakai QRIS. Iya, ada juga. Iya. Jadi udah. Nah, nanti kayak gitu semua. Nggak ada uang kontan lagi. Nah, yang menerima tanda itu, yang tidak bisa menerima tanda itu, kita mau QRIS pakai apapun juga nggak bisa masuk. Mental terus transaksi kita mental terus gitu loh, nggak bisa beli apa-apa kita, ya kelaparan lah. Itu loh masa aniaya tribulasi gitu Bro Luga. Jadi Bro Luga ini kasihan jemaatnya. Jadi jemaatnya itu percumalah kau berbuat baik, kau berbuat jahat, kau tetap harus dipilih, menerima apa tidak. Ya nggak gitu-gitu amat, kita anak Tuhan ya nggak gitu. Kita bangsa anak-anak pilihannya nggak ngalami masa itu. Haleluya, puji Tuhan teman-teman. Gitu. Lagian kita kira-kira udah nggak takut diancam-ancam lagi. Kita udah posisi kita tuh udah yang nggak di situ gitu. Udah bukan lagi tentang ketakutan atau motivasi kita untuk selamat. Orang kita udah selamat, kenapa kita harus lagi mempertanyakan supaya selamat bagaimana? Ya udah nggak di situ kita. Udah tinggal menanti-nantikan Tuhan. Kan ada Paulus bilang begini, mati bagiku untung. Ya, hidup adalah Kristus, mati adalah pertanyaan sebenarnya udah tahu jawabannya, kita harus apa? Gitu. Nggak perlu ditanyakan. Ibaratnya kita ini yang rapture itu jalan tol lah. Udah jalan tol, udah nyampe duluan. Misalnya mau ke puncak udah nyampe duluan. Nah, yang nggak lewat jalan tol ini, yang lewat jalan kabupaten inilah yang tertinggal itu loh. Disuruh pilih. Gitu yang saya baca sih gitu teman-teman. Nggak apa-apa. Kita kan adu data, kita kan akademik. Iya, begini Pak Alap, kita ini tidak ada pencemaran. Cuma memang kita kan tidak sepaham masalah vaksin. Bapak bilang vaksin itu bukan tanda binatang. Saya bilang vaksin itu bagian dari tanda binatang. Di situ kita nggak bisa ketemu karena ini masalah serius. Karena nanti ketika kita pelayanan, kita seminar, KKR, Pak Manap, jadi nanti jatuhnya lawan-lawan saya kan jadi repot.
Jadi memang kalau Pak Menlab tidak setuju vaksin itu adalah tanda binatang, ya gimana mau bisa dipaksain, kan udah memang beda konsep. Setuju, bro. Bukan. Aku ini berdasarkan apa? Uji data validasi, ya akademisi, kita uji ilmiah. Yang namanya nanobot itu bukan microchip, bukan sonar, bukan pula yang mengandung gelombang elektromagnetik. Itu mengandung memang unsur logam, apa? Unsur logam dan unsur protein. Contohnya kangkung itu mengandung zat besi, zat logam. Itu gunanya untuk memperkuat darah, hemoglobin darah, hemoglobin. Tahu nggak hemoglobin? Makanya belajar dulu, gitu loh. Kalau ya oke Bang Anam. Jadi artinya begini, kami kan dapat penglihatan kalau vaksin itu tanda binatang. Jadi kami tetap berpegang pada penglihatan yang Tuhan berikan kepada para nabi. Tapi kalau menurut penelitian Bapak bahwa vaksin itu bukan tanda binatang, ya artinya ya sulit nanti kita untuk ujung-ujungnya. Kan nanti Pak Menlab mengatakan bahwa rapture dulu baru pemaksaan tanda binatang gitu loh. Ya hanya di situ aja kita nggak cocok gitu. Tapi kan nanti kan kalau misalnya itu nanti dibawa ke terus dalam pelayanan, kan jatuhnya kita ribut mulu nanti masalah situ. Jadi kita nggak cocok di situ. Kalau kali ini udah penglihatan masalahnya. Abang kan masih penelitian. Kalau kami udah penglihatan. Penglihatan ini udah sulit ditolak. Ya nggak apa-apa. Yang dapat penglihatan tuh banyak loh. Masing-masing berbeda. Pribadi beda. Itulah. Iya, tapi kami sudah percaya kalau vaksin itu memang bagian dari tanda binatang. Oke. Itu enggak. Sudah ratusan masalah. Microchip itu kan berupa dengan angka digital atau barcode angka digital. Itu berhubungan sesuatu dengan yang semikonduktor. Semikonduktor itu mikro itu dalam skala yang super kecil, super minim. Itu hubungannya dengan satelit, sonar, dan pemancar. Karena apa? Itu gelombang elektromagnetik. Nah, kalau nanobot itu, coba deh kita sama-sama cari tahu. Nanobot itu adalah apa? Memperkuat hemoglobin darah. COVID kan jalan darah. Itu mengandung zat besi. Memang ada satu logamnya. Nanobot vaksin itu. Bapak nanti belajar deh sama Dharma Pongrekun deh. Dia ketua cyber Komjen Dharma Pongrekun. Dia yang bisa menjelaskan kalau corona itu memang itu microchip. Nah, coba Bapak nanti pelajarin videonya Dharma Pongrekun. Dharma Pongrekun ini kan ketua cyber Komjen di Mabes Polri. Dia ketua cyber di Mabes Polri, Komjen Dharma Pongrekun. Dia memang bagian cyber. Jadi dia yang menjelaskan mengenai vaksin itu adalah bagian dari sistem elit global. Jadi ya aku lebih percaya orang seperti dia dan para nabi. Kalau Bapak kami berarti. Iya. Ya kita harus uji semua kebenaran. Benar nggak, bro? Bahkan siapapun juga harus kita uji. Jangankan orang, Tuhan pun Tuhan itu bilang ujilah iya, aku. tapi kalau kita mau mengujinya mau sampai kapan? Dia. Gitu loh. Ini udah mau pengangkatan. Kalau kita nggak bisa memutuskan, cuma menguji terus, kapan kita harusnya bukan di tahap menguji lagi. Tahapnya harusnya sudah menjalankan, bukan menguji. Kalau menguji kan masih butuh waktu. Kita nggak butuh waktu orang uji-uji. Putuskan hari ini juga. Nggak bisa kita nunggu-nunggu orang. Oh, dia masih uji. Enggak gini, pengangkatan itu bagi orang-orang pilihan itu nggak ada, masuk ke dalam fase itu, fase tribulasi nggak ada. Itu kan udah beda ajarannya. Itu tuh. Sekarang bayangin orang gini loh, bro Luga punya anak buah banyak nih misalnya nih. Ada yang nurut, ada yang bandel, ada yang betul-betul Bro Luga kasihi karena dia itu sangat nurut.
Apakah tega perlu gak masukkan yang sangat urut itu ke bagian yang bandel-bandel yang harus diuji coba itu? Itu aja analogi simpelnya, Mas. Itu simpel, analogi sangat simpel itu, sangat basically sekali ya, dasar. Ya gini Pak Menlam, kalau saya mengenai vaksin ini udah fix, artinya tidak bisa diganggu gugat lagi dengan ajaran manapun, nggak perlu diuji lagi. Ya, nggak apa-apa. Karena kami sudah bukan tahap menguji lagi, kami sudah masuk duduk di 24 tua-tua, jadi nggak ada yang perlu diajarin lagi dari diri kami ini. Kami udah pilihan Tuhan. Ya, Tuhan bilang saya salah satu di antara 24 tua-tua. 24 tua-tua. Oh, yang di Alkitab itu. Iya. Ya terserah kamu terserah. Nah iya, makanya udah nggak bisa dibahas juga, saya udah nggak mau gitu loh. Bapak mau menjelaskan vaksin itu bukan tanda prinsip Proluga ini yang mengatakan bahwa Allah Bapa itu bergender, Bapak dan Roh Kudus adalah gendernya sebagai feminim, Bapak itu maskulin dan memperagakan Yesus itu sangat-sangat aneh gitu loh. Ya udah, kalau memang aneh ya, kalau memang Pak Menlam nggak bisa menerima kan kami juga kan nggak bisa memaksakan. Itu udah ADART di Titanium gitu loh. Jadi ya kalau Bapak nggak mau ngikutin ya Bapak nggak bisa masuk di Titanium atau nggak bisa masuk dalam pergerakan, ataupun nggak bisa ngobrol lagi sama kita. Maksudnya gini loh, bukannya kita nggak berteman, maksudnya obrolan ini udah nggak bisa dilanjutin ke karena kita udah fix gitu loh, kita nggak butuh pengujian. Kita ini udah masuk di tahap harusnya kita udah finishing, bukannya pengujian tuh masih jauh apanya, jangkauannya ke finishing masih butuh puluhan tahun. Itu kalau masih pengujian, kita udah nggak butuh pengujian, kita udah fix karena Tuhan sudah ngomong langsung ke kita kalau vaksin itu tanda binatang. Orang yang divaksin itu sudah berganti DNA-nya menjadi manusia binatang, manusia setengah binatang, dan nggak akan ikut rapture. Itu di luar itu kami nggak mau percaya. Pokoknya vaksin itu adalah merubah DNA menjadi manusia setengah binatang. Itu penglihatan. Udah ratusan orang dapat penglihatan ketika divaksin dia berubah menjadi binatang. Ada yang kuda, singa, kambing, ayam, udah berubah DNA-nya itu. Jadi apapun yang diomongin tentang elit global tuh bohong. Untuk kesehatan lah, untuk itu tipu, itu semua itu tipu, pendusta itu. Enggak, kita tuh harus menguji semua yang dikatakan kebenaran, bahkan Tuhan mengatakan ujilah. COVID-19 itu adalah perbaikan semua itu tipuan semua itu. COVID-19 itu ada, ujilah aku Tuhan semesta alam. Kami udah nguji, kami udah ke surga ke neraka kok. Kapan lagi mau diuji? Kita udah ke surga ke neraka, kita udah lihat langsung. Enggak, sekarang bro yang mengatakan yang disuntik jadi hewan, jadi binatang, itu dari mana? Kita perlu uji loh bro. Kita sudah nguji ya, artinya aduh Pak Menlam ini ngapain sih ngejar-ngejar saya? Tapi saya mau bukan ngejar-ngejar jadi binatang apa, itu kan sesuatu yang ekstrim sekali, menyerang frontal gitu loh. Gitu loh bro. Halo Pak Diem. Bro Luga kemana? Andre, Ibon, gimana kabarnya? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Udah. Salam Ibon. Iya. Apa kabar? Baik. Saya Pak Bapak, apa kabar? Baik bang abang. Baik. Kabar baik. Kalau aku sama dia CS sih, cuman aku nggak tahu lah abang gimana lanjut. Iya, kau jelasin dulu apa konspirasimu sama si G sama si Kumbara bertiga itu. Dengan apa ada apa dengan Komal Troy? Enggak, kalau tentang abang enggak. Itu kan tentang Pak Lubega kemarin. Jadi
kami yang ngebahas cewek bang. Aku nggak ngambil Kak G. Kak G kan udah pacaran sama si itu, Bang Doni. Bang apa? Bukan masalah pacar. Komal si Troy yang kalian bahas di Komal itu, ada masalah apa dengan Komal si Troy? Bukan pacaran ini. Paham nggak sih? Nggak ada bang. Itu Brahma sama G loh. Aku nggak tahu bang kalau internal kalian. Ya aku biasa lah bang. Apa nggak kenal aku aja bang. Mana mau aku, ya kalian lah. Aku dukung abang semuanya. Cuman mana si G datang si Brahma ini pun tak apa-apa dibilang kemarin itu. Datang Pak Luga kemarin, G pas datang Kak G, Brahmanya kan genit itu bang. Aku internal tuh nggak tahu bang, cuman mana si G itu maksudnya. Betul nggak Pak Luga apa yang ku bilang? Kemarin Iya, kan berarti mungkin salah memang sangka aja aku gini, aku memang apa ya? Apa aku salah dengar atau gimana? Kamu kan kan bilang kayak kalau nggak salah gini ya, ini kalau semoga aku nggak salah. Apa juga di tempat si Troy, nah gitu kan? Terus si Brahma juga ngomong gitu. Kenapa Bang Luga di tempat si Troy gitu kan? Lah ngapain kalian ngurusin aku mau di tempat mana pun, itu kan urusan kalian gitu loh. Kalian aja pun semuanya manusia-manusia sakit gitu loh. Kau pun Brahma, semua janda kau kejar-kejar, ya kan? Nah itu aja kau belum bisa menahan diri, jadi ngapain kau nasihat-nasihatin aku bilang begitu. Datang si Kumbara, aku cabut juga kenabian kau, katanya gitu kan. Terus si Iboni ini juga kalau nggak salah juga dia ngomong, ngapain kau tepat si Troy gitu juga kalau nggak salah ya, aku dengar begitu. Makanya pas aku kesini loh, kok ada anak-anak ini di sini, ku pikir si Andre yang sama, baru dia di sebelah kayak ngejelekin lah gitu kan, itu karena kan namanya si G juga kan udah pasti juga memframing kan orang-orang jangan ke tempat Bang Troy gitu. Nah ini kan mereka kan lagi bertiga lagi kongko-kongko, ya pasti kan pembahasannya itu kan Ini gitu. jangan kayak gitu kau Luga. Kau seolah-olah yang tadinya humor jadi kau anggap serius itu dulu. Emang kau kemarin ngomongnya kayak gimana? Coba kemarin itu Karena ngomong gini pas loh ada Bang aku itu. Troy, si Luga ini juga apa dia bilangnya? Si Troy itu setan juga. Kau bilang kemarin kayak gitu kan? Setan Jadi juga. sama-sama setan ya, kalian kurang ajar ya, kalian bangsat kan kau bilang gitu. Aku nggak ada ngomong gitu kok. Kan si Kumbara kan bilang, Jujur lah. sebentar, aduh si kolor satu ini nambah-nambahin lagi. Kan Itu si kemarin Kumbara dia bilang, bilang, Bang. sebentar. Si Kumbara kan bilang, jangan kau ke tempat si Troy. Lah, kau pun hidup kau juga belum beres, kau pun setan, aku bilang begitu. Gak ada Kau kayak gitu kejar-kejar bilang, Bang. janda. Nggak ada ku bilang sama-sama setan, ku bilang si Kumbaranya ku bilang setan, kau jangan Sama-sama nambah-nambahin. setannya kalian dibilang gitu Bang Troy. Jujur lah kalau Luga. Aku nggak ada ngomong kayak gitu, Udin. Ku bilang sama si Kumbara, kau setan di sini, ku bilang, karena kau juga hidup kau pun nggak benar. Jadi kalian jangan menghakimi. Kalaupun ada kekurangan kawan-kawan, ya kita menunggu orang itu bertobat. Ku bilang adanya kekurangan, tetapi kan kita bukan berarti jadi nggak berkawan. Kita tunggu orang tuh berubah, itu yang aku bilang. Jadi Nah terus kau ngomong apa di situ rupanya? Kau juga ngomong apa? Coba aku tanya sama kau. Apa kau bilang sama aku itu? Walaupun aku rada-rada lupa. Coba. makanya kalau lupa kau tanya aku yang ingat. Luga,
Jadi Dia kemarin tarik. diam dulu Kak Luga. Jadi kan Bang Troy kan, jadi si Luga ini kan waktu itu datang dia kan, tiba-tiba ya awalnya kan si Brahma ini kan lagi-lagi kan aku humor, ini kan tadinya kami humor. Apa? Humormu apa kau bilang waktu itu? Coba kau Diam dulu, perjelas. Kak. Jadinya kan tadinya humor, tiba-tiba datang si Luga ini Bang Troy, ya kan? Kau datang Bang Brahma itu, ngapain kau masuk room si Troy katanya gitu. Datang siapa? Si Luga ini. Sama-sama setannya kalian katanya gitu. Ini membilangkan ke abang, membilangkan kita semua, membilangkan di room itu. Nambah-nambah ini si Ucok ini. Alah, Pinter kali si lontong ini. Enggak, yang kutanya kau itu ngomong aku apa? Kau pertama kali ngomong aku Bon, itu apa? Bon. Gua sama Luga ini udah bersumpah, Bon. Jadi kau bilang Kalau sama si gua, G itu, loh, jangan ya. gini Bang. gini, kau Bang diam Troy dulu, kok bela kau diam dia dulu Bang ya. Troy. Sebentar, Aku bukan ku bicara yang bela. benar Bang Troy. Sebentar ya. Si Troy pun gue juga, kalau Troy di sini pun salah gue tegor. Betul nggak Bang Troy? Kalaupun aku pun salah juga ditegur. Tapi buktinya gue masih di sini. Kalau gue benci sama si Troy, gue nggak akan kesini, ngapain? Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya begini, kau waktu aku ada di situ kau ngomong apa? Coba kau jujur. Lupa aku memang, tapi omongan kau kalau nggak salah juga sama. Ngapain kau masih Troy gitu, betul nggak? Makanya gini, biar coba. nangkap dulu. Ya inilah kadang-kadang sampai Bang Luga. Ya oke lah, mungkin kalau Bang Troy mau lebih percaya sama Bang Luga kan terserah lebih. Enggak, kau itu ngomong apa kemarin? Kau ulangi di sini coba. Diam dulu kau, biar ini berlurus. Takutan lah kau. Dan kok itu salah kan lupa tadi kau bilang, biar aku terangkan. Awalnya kan kami humor ini, Bang Troy. Bang Humornya gimana? Sabar dulu, Tuhan. Jangan sok-sok. Aja gue kan pas ngomong semalam. Enggak, kau ngomong apa lama kali ngomong isi itu? Enggak, kau ini loh. Enggak akan coba. Oke lah. Punya Bang Troy ini. Itulah aku bilang kalau memang kayak gitu. Cuman kan kok jadi bahasa si lontong ini punya ih, jahat banget kan mulutnya kurang ajar ini kan, apa coba bahasa begitu? Kau ini masa ngomongnya begitu? Udah bahas yang lain aja Bang, nggak usah di situ. Kan inilah kan si Luga ini kan jadi salah paham abang sama aku. Udahlah, turunlah kau. Tapi begini, Borjong. sebentar dulu Bang Luga, sabar dulu, sabar Bang. Jadi begini, Bang Ibon, sorry nih ya Bang Ibon ya, kalau aku kan nggak ada masalah lah sama Bang Ibon. Mungkin ini masalah miskomunikasi atau nggak tahu dah kayak gimana ya kan, dengan Bang Luga, dengan Bang Tori. Tapi begini, ini biar supaya Bang Ibon tahu ya Bang Ibon ya, kita ini antara aku, Bang Luga, dan Bang Troy, kita ini udah biasa berantem. Tanya Bang Luga ini, aku sama Bang Luga juga udah bisa berantem, ya kan? Dan kita kalau ada yang kita nggak suka, kita ngomong di depan-depan. Tanya Bang Luga ini, aku sama dia udah sering mau baku bunuh, tapi kita langsung berdamai. Nah, termasuk juga Bang Luga sama Bang Troy, udah pernah mereka dua ini mau baku bunuh, ya kan? Tapi mereka langsung damai, langsung saling memaafkan, ya kan? Dan mereka nggak ada yang artinya main belakang, nggak. Aku percaya itu, karena mereka kalau ada yang mereka nggak suka, mereka langsung ngomong di depan, langsung ngomong. Kita bertiga ini langsung ngomong di depan. Kalau mungkin ada pun ngomong di belakang itu nggak inilah. Paling itu cuman ngeledek-ngeledek atau bercanda-bercandaan Bang Ibon. Nah, jadi Bang Luga juga kalau dia nggak suka sama Bang Troy, dia pasti langsung negor. Itu yang artinya Bang Ibon perlu percaya itu, karena kita berteman ini bukan baru cuman menjaga perasaan, enggak. Kita pun udah saling sapa, saling tegur secara tegas maupun lembut, udah semua Bang. Gitu loh Bang. Ya Bang ya. Jadi mohon maaf nih ya kalau ada salah kata ya, atau salah persepsi atau miskomunikasi di sini ya Bang Ibon ya. Oke, lanjut Bang. Sorry Bang. Jujur lagi. Iya, artinya begini. Bentar dulu Bang Luga. Jangan sikit-sikit turunkan. Jangan kayak gitu Bang. Kau hormati lah. Iya mak. Itu kan mulut kau kan kayak tai kan, bahasa kau jaga, kolor
Ku ajar lama-lama nanti gue robek mulut lo, bener lo. Itu yang gue nggak suka sama dia, kayak jagoan aja. Awak itu kerjaan gue tukang pukul, teman gue semua tukang pukul semua. Nanti ku pecahin kepala kau di situ, kan nggak lucu kan? Aku hamba Tuhan memukulin orang, makanya itu yang gue nggak suka dari dia. Troy aja nggak pernah ngomong gitu kok, pecahin apa? Jaga mulut kau. Kalau lu berani ngomong kayak gitu, lu berarti lu jagoan. Emang lu siapa? Lo juga bukan pejabat, bukan keluarga pejabat, cuma preman-preman jalanan. Ngapain? Gua ini anak jalanan. Dari tahun 2000 gua udah di jalanan, teman gue semua tukang bunuh orang. Jangan hati-hati mulut lo ngomong di sini. Itu yang harus lo rubah. Kalau lo belum berubah dari gaya bahasa lo, gua aja nggak pernah ngancam lo kok. Iya kan? Udah gak usah naikin lagi, kita bahas firman Tuhan aja. Rubah cara bicara lo. Kalau lo nggak rubah cara bicara lo, ya udah lo jangan ke sini, lo ke room lain aja. Emang lo siapa? Masih bocil juga lo. Anak kecil baru umur 20 tahun tapi gayanya udah kayak tukang tusuk aja. Nanti mulut lo dirobek orang di jalan sana, nangis lo. Yuk lanjut ya. Saya di sini mendidik untuk orang-orang yang berteman dengan kita tuh mulut tuh dijaga, ya kan? Kalau sebatas-sebatas debat ya wajar, ngeledek-ledekan tuh wajar. Tapi kalau lo udah ngancem-ngancem, takutnya orang nanti lepas tangan, lo ditusuk mati, masuk neraka gimana? Makanya jaga mulut. Sama satu lagi tadi bang, ya jadi Pak Melnaf tuh, oh lagi ini dendam kesumat banget itu sama Bang Luga itu, sama saya. Jadi dia lagi ngincar-ngincar ini, ngincar-ngincar. Dia tadi sampai nangis-nangis itu di roomnya. Nangis kayak gimana? Kenapa kok nangis? Artinya melas-melas lah karena dia pengen ini ini lagi masalah yang Bang Luga omelin dia itu gara-gara microchip itu, ya kan. Nah jadi dia menyesalnya karena Bang Luga waktu kemarin ini maksudnya ninggalin dia lagi, dia mau diskusi itu. Aku bilang begini, Bang Luga itu bukannya lari dari kamu, ya kan, tapi kasihan kamu itu udah umur. Kamu kalau diajak debat sampai nanti kamu putus napas, kan nggak enak juga, ya kan? Nah, dia itu ngotot maunya debat. Sekarang lawan saya aja ini kamu nggak bisa jawab, ya kan? Nggak bisa jawab, gimana mau itu, ya kan? Mau dilanjutin debatnya, dia bilang ya udah kalian kumpulin semua, ini titanium kalian itu semua. Mau Troy ke, mau Luga Tambunan, kumpulin, ayo kita debat di roomnya Bang Zulfikar, ya kan? Gue bilang, oh serius? Serius kau, ya kan? Kau mau betul serius? Kita telepon Bang Zulfikar sekarang, bukan? Sampai istrinya marah-marah, udah lapi, ya kan? Ngapain dia? Udah tua juga, masih mau ribut sama anak yang masih muda, ya kan? Sampai enggak, biarin ini, emang enggak boleh dikasih ini nih. Bilang, istrinya udah marah-marah mau digampar sama istrinya itu. Kan istrinya takut kalau dia tuh kan jantungan kan. Takutnya dia napas ini apa napasnya tinggi gitu kan. Takutnya nanti dia tiba-tiba kejang, ya kan. Istrinya kan sama anaknya yang takut kan. Dia kan udah kayak mau nangis gitu. Aku nggak terima nih. Aku merasa kayak dilecehkan benar-benar. Masa si Luga bilang begitu sama si ini. Ini kan aku merasa kayak ditelanjangin, kayak dilecehkan. Luga itu teman baik saya, ya kan. Tapi kenapa dia bisa begini sama saya? Ini ada masalah apa si Luga ini, ya kan? Udahlah Pak, udahlah, ya kan. Janganlah begitu, ya kan. Udah sampai. Tadi istrinya di situ. Iya,
mau diomelin, kayaknya mau di jambak sama istrinya udah marah-marah itu. Udahlah, jangan dilanjutin sama anak muda. Anak muda itu bisa debat karena napasnya masih kuat, ya kan, tenaganya masih mantap. Ini udah aki-aki, bukannya minum susu, tidur udah tengah malam masih begajul sama anak muda, ya kan. Ya udah gini aja Istrinya lah, marah-marah artinya itu. kita nggak apa-apa lah. Artinya kalau memang dia mau debat ya pelan-pelan aja. Maksud gua ini orang ngeyel mulu, jadi gua udah capek ngadelan ini. Maksud gua gitu, kalau memang berkawan sama kita, ya lu juga jangan, artinya menyatukan visi misi lah, ya kan, gitu loh. Maksudnya diem aja gitu loh, biar juga kan kita nanti kan melayani Tuhan bisa tenang gitu loh. Orang Yohanes semua Maka- sampai pada ketawa di bawah, Bang, ya kan? Karena dia ngeluh gini, aku nggak terima ini, aku merasa kayak dilecehkan ini, kayak ditelanjangin. Gara-gara Bang Luga bilang gitu, dia merasa dilecehkan, ditelanjangin. Gue udah lama, aduh Bang Luga nih kayak mukulnya terlalu kasar ini Bang Luga ini. Padahal aku nggak ikutan, kan aku bilang Gue nggak mohon maaf kasar, gue ini cuma ya. bilang vaksin itu tanda binatang. Kalau bapak nggak percaya, saya juga udah capek ngeladeninnya. Udah, kalau nggak percaya vaksin tanda binatang, ya udah diam aja, nggak usah di. Gue kan juga kan obrolannya juga nggak tahu apa yang diomongin, ya gue capek lah. Udah memang kadang ngomong mulu, capek, ya udah gue turunin, itu udah lepas, bapak tidur aja. Aku takutnya begini Bang, kalau kita ajak debat nanti tiba-tiba dia teriak-teriak, suaranya kencang, uratnya tegang, dia stroke di situ, tiba-tiba langsung jatuh sama HP, kan aku merasa agak aduh aku nggak ikut-ikutan ya kan. Tapi dia marah Bang, dia merasa, dia bilang saya ini kayak dilecehkan ini. Nah, apanya lu kayak mau disodomi aja. Nggak ada yang nyodomin lu. Siapa sih yang telanjangin lu? Udah akhirnya aku bilang begini ya udah, saya doain lah Pak Bapak ini, ya kan. Sampai ngadu-ngadu dia sama Noni, melas-melas di pangkuannya si Noni, ya kan. Noni sampai mute aku di kick sama Noni. Mana sih kamu itu, jangan kurang ajar sama orang tua. Mana sih, jangan bikin ke orang tua begitu. Mana sih, di kick, dinaikin lagi, di kick, naikin lagi, ya kan, di mute. Waduh Noni. Ya dia gimana, dia ngerengek-rengek sama Noni. Gini loh. Kalau mau dibilang, Pak Melap ini juga kan di mana-mana kan juga dihina-hina oleh orang Wanes juga kan. Iya, dia curhat juga. Dia satu begini, dia dihina sama orang Wanes, dia juga dihina sama orang Tritunggal. Dia dibikin kayak kuda lumping. Dia curhat lagi sama Noni. Dia minta Noni, aku dibikin kayak kuda, aku dijadiin acam-acam. Ini efek ini, udah dia dikerjain sama orang Tritunggal, orang Wanes, tambah lagi sama Bang Luga ditelanjangin, suruh jalan di jalan tol. Dia nggak bisa tidur Bang Luga. Ini ibarat kata ini Bang Luga tangkap Bang Melap nih, habis tangkap naikin ke mobil, buka baju lu semua, setur, keluarin. Habis itu suruh keluar, jalan lepas di jalan tol Bang. Wah. Ini mau dibilang orang gila juga, dia masih bisa berpikir waras. Ini kayaknya malam kemarin itu dia merasa sakit hati Bang. Dia kayaknya nggak bisa move on Bang. Ya mungkin kalau abang ketemu dia ya doain lah Bang, biar dia supaya ada kuasa untuk dia bisa move on, bisa bangkit. Rasanya dia udah dihina berkali-kali Bang. Dia sama Wanes dihina. Makanya kan gue terima dia di Titanium. Gue terima dia di Titanium, maksud gue kalau lu udah gue terima di Titanium, maksud gue di Titanium lu jangan berak gitu loh. Maksudnya lu diam-diam aja. Jangan berak gitu. Kasihan orang tua ya, udah rambut putih,
udah sedikit Tapi lagi nanti mau. masih gue kasih kesempatan lah, siapa tahu di pertengahan dia bertobat lah, kasihan. Iya betul sih, aku juga bilang begitu bang. Enggak, gue juga nggak ada rencana mau kick dia, gue cuma memang udah capek aja, udah malam kan, aduh. Enggak, Udah lah, orang Pak Mel, bang Duga nggak dulu lah, nge-kick kok. capek gue. Iya, justru aku yang di-kick, di mute. Dia mah curang, dia kalau yang dia yang kick orang, dia nggak bersalah, iya kan? Giliran kita mute dia teriak hak asasi manusia. Ini aku dilecehkan hak asasi manusia. PPP mana? Ini melanggar hak asasi manusia. Aduh, iya kan? Aki-aki ini dalam hati aku udah mau masuk ke dalam tanah juga masih aja ya kelakuannya nggak bisa lurus jalannya tuh. Kasihan itu Pak Melnak itu. Ya maksud gue kan, gue kayak gitu biar dia doktrinnya nggak terlalu kuat lah. Nanti nggak apa-apa kok mau datang lagi, tapi jangan kayak gitu lagi lah, capek juga ya. Masa gue suruh mau debat membahas kimia dari vaksin, udah pusing lah pala gue. Ya tadi aku juga bilang kan begitu sama dia. Sekarang begini, dia kan nuntut kita mau bahas tentang microchip sama nanobot. Gue bilang begini, Pak Melnak itu kan kayak kutu loncat debatnya sama kita, ya kan? Kita lagi bahas ini, Pak Melnak bilang bukan begitu. Nah sekarang saya putuskan sama Pak Melnak nih, biar jangan debatnya kayak kutu loncat, kayak debat kusir. Saya tunjukin nih, gue spillkan ayatnya kan, gue spill ayatnya. Ini ayatnya itu kan Matius Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 kan. Bapak kan ngaku-ngaku udah khatam tentang eskatologi di dalam kekristenan, ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan nih, Bapak jawab. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 itu menyatakan tanda binatang adalah 666 yang akan dipasangkan kepada di dahi maupun di tangan. Nah, yang jadi pertanyaan, Wahyu 13 ini merujuk kepada apa? Satu, ajarannya kah atau kepada microchip? Nah, dia ngelas di situ ya kan, ngelak di situ ya kan, sampai akhirnya nangis-nangis itu dia itu, sampai jawab juga nggak mau jawab. Akhirnya gue terpaksa tekan dia di situ. Endingnya dia bilang tanda 666 itu, tanda binatang itu adalah microchip. Ya dari tadi, dari kemarin lu jawab itu, kita nggak akan ada debat. Sekarang kenapa lu bilang tanda 66 itu, tanda binatang itu adalah microchip? Akhirnya malu juga dia, ya kan? Akhirnya malu, diam, 1000 bahasa, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya udah, akhirnya aku doain sama dia. Begini, ayo dasar kita tutuplah dalam doa, ya kan? Ya kan, kita doain Pak Melnak ya kan? Nah, jadi aku doain dia biar supaya roh tipu-tipu, roh munafik, roh yang suka nyesatin orang itu cabut dalam Pak Melnak ini, ya kan? Udah akhirnya ya, tapi diganggu terus sama si Noni. Aku lagi doain di kick, ya kan? Tapi Pak Melnak minta, ya jangan ya udah naikin lagi. Akhirnya aku doain lagi, ya kan? Aku lagi doain di kick sih. Baru Iya, kali ini si Noni kan takut ya, dia takut Pak Melnak percaya. Iya, dia takut Pak Melnak percaya. Dia kan belum bertobat itu anak si Noni itu, ya kan? Lagi doain nih, enak-enak Pak Melnak nih, ya kan? Pak Melnak udah minta, udah jangan biarin dia doain aku, ya kan? Jadi setan yang di dalam Pak Melnak itu juga udah ketakutan. Pak Melnak juga udah, oh iya ya, gue harus diselamatkan ya dari roh kemunafikan, roh penyesatan. Selama ini yang nyesatin jemaat, ya kan? Udah diangkat kan, aku doain angkat, ya kan? Si Noni nggak mau, ya kan? Si Noni mau biarin ini setan ini masih hidup di dalamnya Melnak, ya kan? Nah, disitulah Pak Melnak, ya kan? Tapi ya puji Tuhan, nanti Bang kalau ketemu jangan lupa didoain lagi Pak Melnaknya.
biar dia bertobat sungguh-sungguh bang. Kalau enggak kasihan juga sih, ya kan, itu orang Iya, tua sebenarnya kan. begini ya, sebenarnya begini. Kita ini kan berkomunitas, ya kan. Komunitas ini kan punya Tuhan, bukan punya gue gitu kan. Jadi artinya kalau dia memang udah tahu dia di Wanes juga disiksa, di Tritunggal juga disiksa. Ya, satu-satunya rumah kan kita di sini kan. Kita juga udah ada project kok dengan dia kan. Cuma kan artinya janganlah membuat suatu ajaran-ajaran yang bertentangan sehingga kita jadi nggak bisa nyambung omongannya gitu kan. Karena kalau nggak nyambung nanti jadi batu sandungan terus.